Pertarungan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Bobi Nasution menantu Presiden Jokowi di pemilihan Gubernur Sumatera Utara terancam batal. Padahal sebelumnya Ahok adalah satu jagoan PDIP yang dimunculkan sebagai calon penantang wali kota Medan di Pilgub Sumut. Namun hingga DPD PDIP Sumut menutup masa pendaftaran calon gubernur, nama Ahok tak terjaring. Sejauh ini PDIP Sumut telah menerima berkas pendaftaran dari 3 calon gubernur. Bobi Nasution sebelumnya sudah siap bersaing dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di Pilgub Sumut. Bobi yang juga sudah jadi politisi Partai Gerindra mengatakan dirinya siap beradu gagasan dengan siapapun lawannya di Pilkada Sumatera Utara atau Sumut termasuk Ahok. Lebih lanjut, Bobi mengaku terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik untuk mempersiapkan diri maju di Pilkada Sumut. Salah satunya dengan mengikuti proses penjaringan yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, walaupun saat ini Bobi berstatus sebagai kader Gerindra. Di sisi lain, PDIP tidak mengusung Ahok di Pilgub Sumut seperti kabar yang beredar. Aswan mengatakan selain ketiganya ada juga Ketua DPD Golkar Musa Rajeksa yang telah mengambil formulir pendaftaran gubernur, namun hingga saat ini belum mengembalikan. PDIP sebut Aswan masih membuka pendaftaran calon kepala daerah di tingkat DPD PDIP. Usai pendaftaran, PDIP pun akan melakukan penjajakan dengan semua calon. PDIP sendiri memiliki 21 kursi di DPRD Sumut. Dengan jumlah itu, partai berlambang banteng tersebut dapat mengusung calon gubernur sendiri. Mengenai kans calon gubernur, PDIP lanjut Aswan masih melakukan pembahasan. Dari kader PDIP sendiri sejauh ini hanya Nixon Nababan yang mendaftar. PDIP kata Aswan belum menentukan apakah akan mengusung kader sendiri atau mencari calon lainnya untuk memenangkan Pilkada Sumut. Sementara itu, fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara menyampaikan harapannya agar mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melanjutkan pekerjaan yang masih belum rampung ke depannya. Pandangan fraksi PDIP itu dibacakan anggota DPRD Sumut Delpin Barus saat rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2023 yang berlangsung Rabu 25 Juni 2024. PDIP menilai komunikasi pemerintah baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif selama 5 tahun belakangan cukup berjalan baik. Meski ada sejumlah catatan pekerjaan oleh pemerintah sebelumnya yang mesti dituntaskan. Sebelumnya melalui tim pendukungnya, Edi telah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur Sumut ke DPD PDIP Sumut. Ia mengatakan bahwa sejauh ini ia telah melakukan komunikasi terkait pencalonan dirinya menjadi gubernur Sumut ke semua partai yang ada. Menurutnya hal tersebut dilakukan karena semua partai yang ada merupakan partai baik yang kemungkinan dapat mengusungnya. Edi pun mengatakan ia telah memantapkan diri untuk mencalonkan diri melalui PDIP. Banyak kesamaan menjadi alasan Edi Rahmayadi memilih PDIP menjadi partai pengusung dirinya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Sumut. Visi yang saya dan Partai Gerindra ini memiliki kesamaan. Pak Jokowi sendiri sudah mengetahui akan mengizinkan kita masuk Gerindra gimana? Ya pasti sebagai orang tua, kami sebagai anak pasti minta izin sama orang tua. Dalam surat penugasan itu sudah dari bulan Desember saya sampaikan, itu sudah dari bulan Desember dan kemarin juga diundang itu bagi yang sudah dapat surat penugasan, dan hari ini saya serahkan total kepada Gerindra untuk menentukan itu. Saya yakin bahwa dengan keberadaan segala kelebihan dan kekurangan saya tadi sudah disampaikan oleh beliau, tentu saya melamar untuk saya diusung oleh PDIP. Kenapa? Karena PDIP adalah partai besar. Jika saya datang, saya melamar. Berikutnya itu adalah hak dan kewajiban partai untuk menimbang.
Waduh, enggak lah. Saya pikir itu sih teman-teman sana ya yang ngomong ya. Ya saya sih terima kasih sih mereka percayakan gitu. Tapi kan kita kan organisasi kan kita penugasan di mana? Sejauh ini sih saya tidak dapat penugasan untuk di Pilkada ya. Saya justru penugasan saya itu kayaknya nih membantu orang-orang yang mau maju Pilkada ini. Nah, saya masuk ke Komisi 2 ini. Ini nanti kalau ditugaskan apakah akan siapa? Ya kita secara organisasi ya pasti disiplin organisasi ya. Tapi sekali lagi sejauh ini nggak ada penugasan ke sana. Saya tugasnya buat bantu teman-teman yang mau maju Pilkada. Khususnya di Pilkada mana Pak? Nanti mau bantu? Mungkin beberapa tempat yang semampu kita jalan ya. Termasuk Pilkada Jakarta? Maka ini kita mungkin saya nggak tahu daerah mana yang akan ditugaskan. Kita tunggu aja penugasannya. Enggak, waktu itu mereka telepon, tanya-tanya gitu loh. Tanya ke siapa gitu? Ya ngomong sama saya kan bahwa gimana untuk pencalonan di Sumut. Apa ya kasih masukan-masukan lah. Nah, terus berkembang kalau nggak ketemu gimana nggak maju gitu loh. Saya bilang waduh itu kejauhan deh kayaknya. Tapi kalau memang benar dicalonkan nih, Enggak lah, nggak usah bener, enggak lah. Dari ketum kita ngomong nggak ke arah situ kok. Kita usulkan dan nanti kita wawancarai, baru kita serahkan ke DPP. Nanti DPP yang memutuskan. Kalau kita nanti kan berdasarkan hasil wawancara, nanti akan kita buat berita acaranya, dan kita usulkan ke DPP. Nanti DPP yang memutus lagi. Semalam kan di paripurna DPRD Sumut Pak, sudah disampaikan bahwa harapan teman-teman PDIP di sini agar Pak Edi lagi yang meneruskan Pak. Yaitu kan harapan. Harapan itu berarti ada keinginan supaya beliau itu kembali memimpin. Karena selama ini Pak Edi Rahmayadi dengan kita dekat. Jadi artinya peluang dia dari PD Perjuangan ada, besar kemungkinan. Tetapi tunggu keputusan daripada DPP partai. Pak, selain Pak Edi, jagoan dari PDIP Yang sudah direkom Pak. Ada Pak Ahok, ada Nixon, ada Pak Jarod. Banyak kader-kader kita yang potensial untuk itu. Tapi kan kita perlu mengkalkulasi secara politik, ya kan? Perlu mengkalkulasi secara politik siapa kira-kira yang bisa memenangkan pertarungan ini. Kalau untuk Pak Ahok sendiri peluangnya gimana? Pak Ahok tetap peluangnya ada. Beliau itu kan seorang pemimpin yang bersih, integritas. Tapi kan di bangsa ini sekarang, ya terus terang aja, tidak bisa hanya mengandalkan integritas, kejujuran, loyalitas, berkorban untuk rakyat. Itulah kelemahan demokrasi kita. Karena demokrasi kita ini sudah dibumbui dengan money politik tadi. Jadi nanti ya kita lihat secara kalkulasi politik pasti kita akan menghitung siapa-siapa yang mempunyai kemampuan untuk itu. Ada juga mantan Bupati Tapan Utara, Bapak Nixon Laleban kan. Semuanya itu sekarang sudah kita inventarisasi dan nanti kita tinggal memanggil mereka dalam wawancara berikutnya setelah bupati wakil bupati, calon bupati wakil bupati dan calon wali kota dan wakil wali kota. Itu yang kita